Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kreator amatir. Dan selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya tidak membacakan sebuah komik. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya yang sudah lama terpendam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Udin. Saya terlahir dari keluarga yang amat sederhana. Bahkan ingin seperti orang lain pun tidak bisa. Oke, sebelum kita memulai ceritanya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Pertama-tama, ini kisah dari tahun 1995. Di kampung saya ramai dengan isu-isu ada seseorang yang bersekutu dengan makhluk gaib. Awalnya saya tidak mempercayai akan hal itu karena hampir setiap hari saya bermain di rumah orang tersebut bersama teman-teman yang lainnya. Memang sih rumahnya tersebut terlihat mewah dan megah. Ada kolam renang dan kolam ikan yang sangat luas. Hampir seminggu sekali saya bersama teman-teman yang lainnya bermain di sana dan berenang di kolam ikan tersebut. Maklumlah, namanya anak usia 5 tahun masih belum mengerti akan hal-hal tersebut. Di hari Minggu itu, entah ada angin apa, pemilik rumah tersebut menyuruh saya dan teman-teman untuk menangkap ikan lalu membakarnya untuk disantap bersama-sama. Kita sebut saja namanya Madi dan Nyai, sang pemilik rumah. Dan tolong tangkap ikan mujair yang besar 2 ekor, kata Madi dan Nyai kepada Dedi. Dedi pun menjawab, kenapa ditangkap pak? Kan ikannya cuma ada 2, itu juga besar-besar. Udah, tangkap aja ikan itu, nanti kita bakar di kebun belakang rumah. Dedi pun mengajak saya beserta teman yang lainnya untuk menangkap ikan itu. Din, Gus, Pik, ayo kita tangkap ikan itu, kita bakar-bakar di belakang. Agus dan Opik sangat senang, tapi tidak dengan saya. Karena saya setiap hari selalu dinasehati sama kedua orang tua dan nenekku. Saya pun berpikir sangat aneh kenapa ibu dan nenek melarangku bermain di sana dan melarang memakan apapun yang mereka kasih. Singkat cerita, selesailah kami menangkap ikan dan mulailah Madi dan Nyai membakar ikan itu di kebun belakang rumah. Agus, Opik, dan Dedi sangat senang memakan ikan itu. Tapi saya tidak ikut memakannya, ya karena dulu saya tidak begitu suka ikan mujair, apalagi ikannya sangat besar, ya sekitar ukuran 1,5 kilo per ikan. Saya hanya meminum air putih saja. Setelah pulang dari sana, tidak ada yang aneh dan tidak ada yang terjadi apa-apa kepada kami. Malah keanehan terjadi setelah 2 minggu berlalu. 2 minggu berlalu setelah acara bakar-bakar ikan itu, kami berempat mulai merasakan efek samping dari perbuatan mereka. Kami semua sakit mendadak,
kami semua merasakan leher kami seperti ada yang mencekik, hingga pengap yang kami rasakan. Semuanya merasakan hal yang sama, seperti saya dan teman-teman. Masing-masing keluarga membawa kami ke berbagai tempat seperti rumah sakit, rumah ahli spiritual, dan orang-orang pintar. Di sini hanya saya yang tidak dibawa ke tempat tersebut dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat minim waktu itu. Maklum, saya kan orang yang kurang mampu. Aku diungsikan ke rumah adik dari nenekku dan di tempat itu aku didatangi oleh seorang lelaki yang berkarismatik dan sangat baik yang sampai saat ini aku anggap sebagai bapak angkatku, walau beliau sudah meninggal dunia. Dibawanya aku ke rumah bapak tersebut dan diinterogasi di sana bersama keluargaku. Sehari semalam aku ditanya ngalor ngidul untuk mendapatkan titik permasalahannya tanpa diobatin. Karena bapak itu tidak mau gegabah dalam mengobati masalah hal gaib tanpa permasalahan yang pasti. Paginya bapak berbincang dengan kedua nenek saya dan ibu saya perihal apa yang menimpa saya. Bapak tersebut bernama, kita sebut saja Bapak Ubed. Walaupun beliau belum bergelar sebagai kiai, haji, tapi tentang spiritualnya beliau banyak yang ia pelajari. Dan beliau menyebut nenek saya sebagai bibi atau tante karena masih ada sedikit ikatan keluarga. Insya Allah Udin masih bisa selamat karena target utamanya bukan Udin, ucap Bapak Ubed. Apa yang sebenarnya terjadi, Bed? Ucap kedua nenek saya. Udin pernah meminum air pemberian orang yang bersekutu dengan makhluk gaib, ucap Bapak Ubed. Lalu apa masih bisa disembuhkan, Bed? Kata ibuku. Insya Allah dengan izin Allah, Ubed akan berusaha semaksimal mungkin. Karena Udin hanya meminum segelas air putih saja yang jadi target utamanya ketiga temannya yang memakan ikan hasil bakar-bakar bersama mereka. Lalu malamnya saat saya sedang tidur, selalu didatangi makhluk menyeramkan di dalam mimpi saya dengan berpostur tubuh besar, tinggi, bertaring, matanya melotot seperti bakso setan yang viral sekarang. Di mimpi itu, beliau selalu berkata, "Persiapkanlah tubuhmu nak, suatu saat kau akan jadi santapan kami." Sontak saja saya menjerit dan terbangun, lalu Bapak memberi air yang sudah dikasih doa dan setelahnya aku tidak bisa tertidur lagi sampai pagi. Selama 2 minggu berturut-turut, mimpi itu selalu datang dikala malam tiba. Minggu ketiga, saya mendengar kabar salah satu teman saya meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dengan mata yang melotot dan lidah menjulur keluar seperti meninggal karena dicekik oleh seseorang. Saya pun merasa sedih dan shock mendengar berita itu dari ibuku. Maka Bapak melanjutkan pengobatan yang tadinya seminggu sekali menjadi setiap hari karena ditakutkan target
selanjutnya adalah saya. Sebulan saya diobati Bapak dan alhamdulillah saya tidak pernah bermimpi makhluk itu lagi. Berbarengan dengan kedua teman saya pun sudah sehat seperti semula lagi. Di waktu itu kami bertiga bertemu, kami merasakan kehilangan dan tidak menyangka kalau kami bisa kembali sehat dan selamat dari kejaran makhluk itu. Mungkin karena makhluk itu sudah mendapatkan tumbalnya, yaitu teman kami, Dedi. Beberapa tahun kemudian setelah saya dewasa, Madi sang pemilik rumah itu meninggal dengan keadaan yang sama seperti teman kami, Dedi. Dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar seperti habis dicekik seseorang. Sepeninggalannya, harta benda yang Madi miliki terkikis habis sampai semuanya terjual dan pindah ke desa sebelah. Bahkan sampai saat ini saya tidak tahu lagi keadaan mereka seperti apa dan berada di mana. Menurut info yang saya dapat, mereka berpindah-pindah tempat karena sudah tidak memiliki harta yang cukup untuk membeli rumah. Dan kini tinggal saya yang masih setia di kampung kelahiran karena kedua teman saya sudah pindah. Ada yang pindah ke kecamatan sebelah, bahkan ada yang pindah ke provinsi sebelah. Oke, teman-teman semua, mohon maaf. Di sini nama saya samarkan untuk menjaga privasi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tempat juga tidak saya sebutkan, ditakutkan ada teman saya yang mengetahuinya. Dan cerita saya akhiri di sini. Saya ucapkan selamat menonton dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.